Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosaliana Iwa Julia, NIM 220302041102 dari kelas PPD 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pendahuluan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca yang mempunyai arti lima dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, paradigma berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pengertian paradigma. Paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Menurut Kuhn, 1970, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta dalam penerapan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat, artinya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, nampaknya tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Tetapi, reformasi dalam Pancasila hakikatnya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, artinya sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma sistem politik demokrasi. Maka kekuasaan Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasi sosial politik Pancasila adalah yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, menjadi negara yang demokratis. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. Yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan dan keadilan bangsa. Dan yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial, demokratis, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Yang pertama, nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan. Yang kedua, dalam realisasinya pada Orde Baru maupun Orde Lama, negara mengarah kekuasaannya hanya pada presiden. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan tidaklah mudah karena semua tergantung pada pemimpin negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila.
sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Politik ekonomi kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah demi mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Langkah strategis dalam reformasi ekonomi. Yang pertama, keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan dengan program sosial safety net dan dengan melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir, transformasi struktur. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Artinya, Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila kemanusiaan. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar Sila Persatuan Indonesia, pengembangan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Pancasila sebagai paradigma pertahanan keamanan. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pancasila pantas dijadikan sebagai landasan hukum karena Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menuntut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun. Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama, namun penduduknya saling kerjasama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama, perspektif piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. 1. Semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas umatan wahidah. Yang kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan anggota komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu bertetangga dengan rukun, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati mengenai kebebasan beragama. Pancasila sebagai pengembangan iptek, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.